Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Handaniaji dari program studi manajemen bisnis syariah. Dan di sebelah saya adalah seorang kepala sekolah dari SMK Prawira Marta, yaitu Ibu Purwatiningsih Tri Utami. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Nia. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara pada hari ini. Oke, sama-sama. Selanjutnya, jadi di sini saya akan menanya Ibu tentang pengelolaan pendidikan. Seperti yang kita tahu, pengelolaan pendidikan adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, motivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana guna mencapai tujuan pendidikan. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah sudah melakukan pengelolaan pendidikan yang sesuai, dan apakah sudah memenuhi prinsip pengelolaan pendidikan, dan seperti apa pengelolaan pendidikan yang ada di sekolah Ibu? Oke, terima kasih. Saya adalah ditugasi untuk menjadi kepala, sebenarnya guru yang menjadi kepala sekolah. Ya, kepala sekolah di sini memang mempunyai banyak tugas dan tanggung jawab, khususnya dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Betul apa yang disampaikan Mbak Nia, bahwa untuk pengelolaan sekolah itu ada beberapa tahap yang harus dilakukan agar semua program sekolah itu berjalan dengan baik. Apa yang kira-kira dilakukan kepala sekolah agar program-program sekolah dalam pengelolaannya bisa dilakukan dengan baik, terencana, dan bisa berhasil? Yang pertama, kita itu harus merumuskan dulu visi, misi, tujuan, dasar, dan sasaran dari sekolah tersebut. Nah, visi, misi, tujuan, sasaran itu kita rumuskan bersama oleh seluruh warga sekolah. Itu adalah menjadi hal yang paling penting dalam pengelolaan suatu sekolah. Setelah program, visinya itu apa? Visi itu adalah satu tujuan yang harus dicapai oleh sekolah. Visi, misalnya visinya itu pasti tujuan untuk ke depan. Misi adalah hal-hal apa yang dilakukan untuk meraih visi tersebut. Nah, dari misi-misi itu kita mempunyai tujuan-tujuan. Dari visi, misi, tujuan, dan sasaran itu kita kembangkan melalui program-program yang kita bagi dengan 4 wakil kepala sekolah. Yang pertama itu adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yang mengurusi tentang segala sesuatu berhubungan dengan kurikulum. Yang kedua adalah kesiswaan. Yang ketiga adalah humas studi, hubungannya dengan penyaluran tenaga kerja, kemudian kerjasama untuk magang anak, dan sebagainya. Kemudian yang wakil kepala sekolah yang terakhir adalah sarpras, sarana prasarana. Nah, setiap waka ini mempunyai program-program, dan kepala sekolah memastikan bahwa semua program itu bisa berjalan dengan baik dan terumus dalam namanya RENSTRA, rencana strategis jangka panjang. Kemudian jangka panjang itu selama 4 tahun. Kemudian dirumuskan lagi dengan rencana jangka pendek itu selama 1 tahun. Dari 1 tahun itulah ya, kita sebagai kepala sekolah harus mampu menjadikan fungsi tugas sebagai kepala sekolah, yaitu sebagai pimpinan, sebagai manajerial. Manajerial adalah mengatur keseluruhan program bisa berjalan dengan didampingi oleh waka-waka tersebut, termasuk di bawah dibantu oleh semua warga sekolah. Kemudian dari program-program tersebut, kepala sekolah harus memanajer sebagai manajer tertinggi. Misalnya ketika program kurikulum harus dilaksanakan, itu semuanya harus kita periksa programnya apa saja toh.
akan kita laksanakan seperti apa toh. Setelah itu kita harus melakukan pengawasan, controlling. Ya, controlling itu bahwa ketika dalam pelaksanaan program tersebut harus sesuai dengan role-nya, harus sesuai dengan jalannya. Ya, setelah itu kita mengadakan evaluasi. Evaluasi adalah dari program-program tersebut ternyata ada kelemahan-kelemahan. Itu yang harus kita perbaiki untuk langkah selanjutnya. Berarti perbaikan untuk program di tahun depan sampai Renstra itu tercapai 100% dalam jangka 4 tahun. Termasuk juga kepala sekolah harus bisa ya melaksanakan organisasi untuk semua warga sekolah, baik dari semua bidang, termasuk kerjasama dengan Dudika dan sebagainya. Jadi semuanya itu adalah planning, aquating ya dalam arti pelaksanaan, controlling ya, baru evaluasi. Jadi semuanya harus terjalin dengan baik. Sebab termasuk juga ya bahwa kepala sekolah harus bisa mengadakan supervisi. Supervisi itu adalah melihat semua guru, semua kepala sekolah, semua waka, semua bidang-bidang yang ada itu bisa berjalan dengan baik. Itu adalah yang harus kita lakukan, mau ndak mau, bisa ndak bisa, semuanya harus berjalan. Sebab salah satu pincang, salah satu tidak terlaksana, misalnya di sini controlling itu lemah, ya. Secara otomatis program yang akan kita laksanakan itu hasilnya juga tidak akan maksimal. Itu jadi memang untuk kepala sekolah wajib melakukan hal tersebut. Ya, maaf. Itu ya Mbak Nia ya. Yang selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana Ibu melakukan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah? Ya, itu maksudnya kalau di kita itu gini Mbak Nia ya, di dalam sekolah khususnya SMK itu kan ada 8 SNP, Standar Nasional Pendidikan. 8 standar pendidikan tersebut salah satunya adalah standar pendidik dan kependidikan, di mana kita diadakan evaluasi baik dari Badan Akreditasi Nasional, baik dari cabang dinas pendidikan ya, bahwa kita dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan itu semuanya harus menggunakan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya untuk di sini kita bedakan, tenaga pendidik adalah guru, tenaga kependidikan adalah yang dulu disebut adalah TU. Lah, ini berbeda dalam hal perekrutannya, ya. Kalau guru itu harus linear dengan mata pelajaran yang harus diajarkan. Tetapi kalau dari TU, kalau dari kami ya, itu masih dari diploma diperbolehkan. Bahkan ada yang lulusan SMA. Tetapi memang semuanya dibutuhkan tupoksi masing-masing yang jelas. Jadi semua guru, semua tata usaha atau tenaga pendidik dan non kependidikan ya, itu semuanya harus mempunyai menjalankan tupoksinya masing-masing. Lah tupoksi masing-masing itu harus diberikan secara jelas saat dilaksanakan pengangkatan guru maupun tenaga kependidikan. Jadi mereka sudah mempunyai tugas masing-masing. Lah ketika melaksanakan tugas, setiap guru maupun tenaga kependidikan itu mempunyai reward maupun punishment, ya. Punishment itu sudah kita atur sendiri dalam tata tertib guru maupun dari tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Supaya apa? Supaya guru juga termotivasi, ya. Sebab sumber daya manusia dari guru itu kan berbeda-beda. Tidak semuanya sama, mempunyai kepandaian yang berbeda-beda juga. Tapi dari situ kita harus mampu mengambil sisi terbaik dari guru tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Jadi kita sebagai kepala sekolah harus bisa mengeluarkan kemampuan dari masing-masing guru tersebut.
Sebenarnya seperti wakil kepala sekolah, itu adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Lah dalam perebutannya itu kan kita harus sebagai kepala sekolah mengetahui kemampuannya seperti apa, kemudian apakah bisa kita kembangkan, termasuk juga tenaga kependidikan seperti itu. Termasuk juga kita mengadakan reward. Rewardnya itu apa? Berupa penghargaan, berupa prestasi yang diberikan oleh yayasan berupa tambahan salary, tambahan honor, dan sebagainya. Kalau punishment apa? Punishment juga tetap kita lakukan, tetapi bentuknya tidak yang berupa frontal ya. Biasanya guru kita ajak dialog, kemudian kita cari pemecahan dari kesulitan-kesulitan yang dialami. Sehingga kami berprinsip bahwa untuk melayani siswa itu adalah hal yang paling utama ya. Jadi ketika ketika seseorang diangkat menjadi guru, dia harus tahu semua konsekuensi yang harus dihadapi ketika menjadi guru gitu. Makanya di sini kita memang betul-betul kita bikin kegiatan-kegiatan yang memunculkan ya kemampuan-kemampuan dari guru tersebut. Ya, oke gitu ya, Mbak. Baik, yang terakhir Ibu, apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam pengelolaan pendidikan? Wah, kalau tantangan itu kalau disebutkan satu malam juga nggak selesai teman-teman ya. Sebenarnya semua sekolah kan kita juga swasta ya. Swasta itu adalah apalagi kita termasuk pinggiran gitu ya. Dalam pengelolaan sekolah itu juga bukan hal yang mudah. Yang semua program itu pasti punya tantangan-tantangan tersendiri. Tantangan yang pertama adalah masalah SDM. SDM itu baik dari guru, dari siswa, dari tenaga kependidikan, dari yayasan. Banyak sekali tantangan-tantangan yang saya harus hadapi. Dan semuanya harus selesai ataupun kita harus carikan solusi dari setiap tantangan yang ada ya. Yang pertama dari jumlah segi siswa. Siswa kami juga tidak terlalu banyak. Kemudian siswa kami itu juga kebanyakan adalah dari kalangan menengah ke bawah, di mana dari hasil survei, hasil BPBK dalam home visit, kunjungan siswa, kunjungan guru ke rumah-rumah ya, rata-rata itu memang menengah ke bawah. Menengah ke bawah itu adalah di mana orang tua itu tidak terlalu perhatian masalah kependidikan anak, bahkan cenderung hanya diserahkan ke sekolah. Dari hal tersebut adalah tantangan kita terbesar adalah bagaimana sumber daya manusia yang kurang tersebut akhirnya nanti ketika lulus ya itu harus menghasilkan lulusan yang siap pakai, lulusan yang siap kerja. Memang SMK itu adalah BMW, bekerja, M-nya melanjutkan kuliah, W-nya wirausaha. Ya, jadi memang tujuan kalau SMK itu lebih cenderung ke bekerja. Jadi di sini siswa yang lulus itu harus diharapkan sudah siap kerja, siap pakai. Itu yang memang sulit sekali ya, karena dari keterbatasan dari rumah orang tua, kemudian kita harus mengolah, istilahnya memproduksi lah kalau bahasa barangnya ya, kemudian menghasilkan lulusan yang bisa bekerja, lulusan yang bisa kuliah, lulusan yang bisa berwirausaha. Itu memang tidak mudah ya, tetapi alhamdulillah dari lulusan-lulusan itu dari penelusuran research study ya, itu hampir semuanya bisa bekerja. Itu untuk siswa. Kemudian ketika bekerja itulah kita juga punya tantangan baru. Kita harus bekerja sama dengan Dudika, dunia industri, dunia usaha, dunia kerja, agar siswa-siswa kita itu bisa diterima di dunia kerja tersebut. Makanya kita kerjasama dengan beberapa industri agar ya ketika siswa dalam proses belajar itu mereka bisa magang
di perusahaan tersebut. Kemudian ketika lulus mereka mampu diterima di perusahaan-perusahaan tersebut. Lah itu kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Dudika tersebut. Untuk mencari Dudika itu juga bukan hal yang mudah, tetapi memang dari Humas dan hubungan industri ya, itu memang betul-betul harus getol agar seluruh lulusan itu bisa terserap di dunia kerja. Memang SMK tujuannya adalah bekerja. Di samping itu juga anggaran untuk di SMK swasta itu juga tidak seperti mungkin swasta favorit ya. Kalau swasta favorit mungkin biaya SPP-nya tinggi, itu bisa mengkatrol ya dalam standar pelayanan minimal sekolah tersebut untuk fasilitas-fasilitas yang bagus. Tetapi kita harus bisa dari keterbatasan anggaran tersebut, kita mampu menyiapkan sarana prasarana yang mendukung dalam proses kegiatan belajar mengajar siswa ya, termasuk juga untuk alat praktek dan sebagainya. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kita mendapatkan bantuan yang cukup besar, yaitu hampir 900 juta itu untuk peralatan tata busana. Jadi ya memang kita harus usaha, harus bisa bagaimana caranya agar bisa mendapatkan peralatan yang bisa dipakai untuk siswa belajar, tetapi tidak berasal dari sumber pemasukan dari orang tua siswa. Jadi memang itu adalah tantangan ya. Itu memang kita punya beberapa program, itu caranya kita menghasilkan seperti itu dari anggaran. Termasuk juga ya anggaran, mohon maaf kita lanjutkan ya tadi. Anggaran itu kan hubungannya dengan Pakasar Pras ini tadi ya. Lah termasuk juga tantangan-tantangan yang ada adalah bagaimana caranya kita sebagai sekolah swasta mempunyai daya saing supaya bisa siswa itu masuk ke sekolah kita. Itu persaingannya untuk saat ini memang teramat tajam ya. Jadi di dalam Kartasura aja itu saja ada 8 sekolah SMK, kemudian belum SMA-nya. Dan itu memang persaingan untuk mencari siswa itu sangat-sangat ketat sekali. Tetapi kita harus mampu bagaimana mempromosikan, apalagi sekarang dengan zaman digital ya. Memang tidak bisa seperti dulu. Semuanya harus dilakukan secara digital. Semuanya bisa melalui medsos. Dibuat bagaimana orang mengenal sekolah kita. Dan alhamdulillah untuk wilayah Sukoharjo itu dulu Prawira Marta itu masuk kategori bawah ya untuk jumlah siswa. Sekarang itu dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan sekarang sudah masuk ke pertengahan dari jumlah siswa di seluruh SMK Kabupaten Sukoharjo. Dan itu memang tantangan yang tidak mudah. Dari semua tantangan yang ada, memang bagi saya selaku kepala sekolah adalah yang terberat bagaimana menaikkan jumlah siswa. Berarti istilahnya baik dari secara kualitas, kuantitas, itu semuanya harus bisa seimbang. Termasuk tantangan-tantangan yang lain mungkin sebenarnya banyak sekali, tetapi mungkin lain kesempatan Mbak Nia bisa datang kembali, kita bisa ngobrol ya, untuk tantangannya seperti ini loh Mbak, nanti kalau misalnya ini lah solusinya seperti ini loh, seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang tantangan yang harus kami hadapi, kemudian langkah-langkah apa yang harus kami lakukan agar baik secara kualitas, kuantitas, semua itu bisa mengalami kenaikan secara signifikan. Ya, oke. Mbak Nia, masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya, terima kasih Bu, sudah wawancaranya sudah terpenuhi. Terima kasih atas jawaban dan juga waktunya. Dan sekian wawancara dari saya, kalau tidak mohon dimaafkan. Terima kasih ya Mbak Nia ya. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangan, mungkin nggak maksimal ya. Sudah maksimal. Mudah-mudahan hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan kuliahnya lancar, bisa lulus, kemudian bisa menjadi manusia yang bermanfaat, berguna bagi orang tua dan negaranya. Itu saja ya Mbak Nia ya. Terima kasih.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.